Bab 502. Punya koneksi di hati. Wecat berdering lagi, pikiran Gita terputus, dia tiba-tiba pulih dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Apa yang dia pikirkan? Bagaimana mungkin Andri Han menyukainya? Penampilan Andri Han menunjukkan dirinya bisa menahan nafsu, kalau tidak dia sudah menikah sekarang, bagaimana seorang gadis yang tidak memiliki apa-apa sepertinya bisa memasuki pandangan Andri? Lagi pula, Andri Han tidak menyukai orang sehebat Siska Su. Dan bagaimana dirinya mendapatkan kemungkinan itu? Kelebihan apa yang Andri sukai dari dirinya? Memikirkan hal ini, Gita tiba-tiba menjadi sedih, memegang ponselnya untuk terus mengetik. Mustahil, kakakmu tidak akan menyukai orang sepertiku. Belum mencoba, bagaimana bisa tahu? Lagi pula, bukankah kamu sudah menciumnya? Kamu bisa melangkah lebih jauh lain kali. Melihat kata-kata ini, Gita tiba-tiba merasa bahwa Audrey Han sangat bekerja keras untuk kebahagiaan seumur hidup kakaknya. Namun, Gita benar-benar malu untuk terus berbicara dengan Audrey Han, jadi dia hanya bisa meletakkan telepon, berbaring di tempat tidur dan berada dalam mood yang buruk. Akhirnya, dia menutup mata dan berhenti memikirkannya. Asteris. Hari berikutnya adalah hari sidang. Tentu saja, Audrey Han akan hadir sebagai saksi di tempat kejadian. Dia mandi pagi-pagi, mengenakan jas dan rok yang mumpuni, lalu keluar dengan setelan pakaiannya. Sebelum pergi, dia memberitahu Glenn untuk makan di sekolah hari ini, dan dia akan menjemputnya secara pribadi sepulang sekolah. Sudah lama sejak Audrey Han menjemput Glenn secara pribadi. Setelah menerima janji seperti itu, Glenn secara alami setuju dengan sangat gembira. Audrey Han pergi ke rumah sakit terlebih dahulu, dan ketika dia sampai di pintu bangsal, dia mendengar percakapan Annie Song dan Golden Ye. Selain itu, ada suara lain. Berdiri di pintu bangsal, Audrey Han melihat pemandangan di dalam melalui jendela kaca kecil. Annie Song sedang duduk di kursi dengan tenang. Wajah Golden Ye sangat dingin, dan di depannya berdiri seorang nyonya yang berpakaian sangat bagus. Audrey Han telah berada di lingkaran ini untuk waktu yang lama. Secara alami, dia dapat melihat bahwa seluruh benda yang ada di tubuhnya adalah barang mewah. Dan dia memandang Golden Ye dengan cemas, seolah-olah dia sedang menjelaskan sesuatu, tangannya ikut tergerak. Setelah memikirkannya, Audrey Han mungkin bisa menebak identitasnya, diperkirakan hanya Ibu Finalin seusia ini yang akan datang ke rumah sakit pada saat ini. Tidak tahu berapa lama mereka berbicara, Audrey Han tidak masuk untuk mengganggu, tetapi menunggu di dekat pintu. Tapi mata Golden Ye selalu dingin. Dia tidak ingin mendengarkan omong kosong yang dikatakan ibu orang lain kepadanya. Dia hanya ingin menghukum wanita yang melakukan kejahatan menyakiti dengan sengaja. Ketika Audrey Han muncul di pintu bangsal, mata Golden Ye langsung tertarik padanya. Saat Ibu Lin masih berbicara, Golden Ye berdiri dan berjalan keluar pintu. Ibu Lin dan Annie Song membeku sejenak, kemudian berjalan ke arahnya. Melihat keinginannya, Annie Song masih sedikit terkejut. Ibu Lin menatapnya dengan curiga. Annie Song merentangkan tangannya, mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sampai pintu bangsal dibuka dan suara Golden Ye menjadi lembut, Annie Song mungkin bisa menebak alasannya. Kenapa kamu berdiri di luar pintu? Cepat masuk. Golden Ye memandang wanita yang berdiri di dekat dinding. Apakah wanita ini bodoh? Sudah datang tapi tidak mendorong pintu untuk masuk, hanya berdiri di sini. Dia berencana untuk berdiri sampai kapan? Mata orang ini begitu tajam ya. Jelas dia bahkan tidak melihat ke sini saat Audrey melihatnya barusan. Bagaimana dia menemukan dirinya? Melihatnya berekspresi terkejut, Golden Ye dapat dengan mudah menebak apa yang dia pikirkan saat ini. Bibirnya yang tipis terhubung dan berkata, tidak perlu menebak lagi, kita punya koneksi di hati. Audrey Han. Apakah orang ini tahu cara membaca pikiran? Tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya karena Golden Ye sudah memegang pergelangan tangannya dan membawanya ke bangsal.
Dia tidak ingin berbicara dengan Ibu Vina Lin sebelumnya, tetapi setelah membawa Audrey Han, dia langsung mengeluarkan perintah pengusiran. Pikiranku tidak akan berubah, kamu bisa pergi sekarang. Bagaimanapun, pihak lain adalah penatua, tetapi Golden Ye seperti ini. Audrey Han tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, meskipun dia merasa bahwa Golden Ye agak berlebihan, tapi itu merupakan kesalahan ibu jika putrinya tidak dididik. Putri sendiri bisa melakukan kesalahan seperti itu, bagaimana jika dia tidak dengan tulus ingin bertobat untuk putrinya dan ingin melindunginya? Karena itu, Audrey Han tidak berbicara dan berdiri di sana dengan tenang. Ibu Lin langsung panik begitu mendengar bahwa Golden memerintahkan untuk mengusir. Jangan Golden, aku benar-benar datang ke sini hari ini untuk meminta maaf kepadamu dengan tulus. Vina melakukan kesalahan, aku yang tidak mengajarinya dengan baik, tapi bagaimanapun juga dia adalah seorang gadis. Jika dia masuk ke penjara, dia pasti akan merasa lebih baik mati daripada hidup. Bibir Audrey Han bergerak, tetapi pada akhirnya dia masih tidak mengatakan apa yang ada di hatinya. Golden Ye mendengus dalam-dalam, apakah Nyonya Lin tidak merasa penampilanku seperti lebih baik mati daripada hidup? Ketika dia tersedak dengan pertanyaan, ibumu berkata dengan ekspresi tertekan, aku tahu kamu menderita ribuan kali lebih banyak daripada dirinya sekarang, tetapi semua orang pasti pernah membuat kesalahan. Vina terlalu impulsif kali ini, jika kamu bersedia untuk memaafkannya, aku berjanji hal ini tidak akan pernah terjadi lagi. Jika ada, aku sebagai seorang ibu akan duluan menghukumnya. Tapi jangan kali ini, beri dia kesempatan untuk bertobat. Pernyataan ini sangat mengharukan. Audrey Han melihat Ibu Lin dengan hati-hati, dan merasa bahwa pikiran Ibu Lin lebih rasional dibandingkan dengan Vina Lin. Tentu saja, tidak ada kekurangan pada penampilannya untuk menyelamatkan Vina Lin. Ibu Lin mungkin sudah memperhatikan tatapannya, menatap tangan Golden Ye yang memegang tangannya. Ibu Lin tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia memandang Audrey Han dan berkata, apakah kamu gadis itu? Audrey Han tertegun sejenak dan kemudian perlahan menarik tangannya kembali. Ketika dia hendak mundur, tangan Golden Ye tiba-tiba mengencang, dan dengan kuat menggenggam pergelangan tangannya, dan enggan untuk melonggarkannya. Tindakan ini sudah menjelaskan semuanya. Ibu Lin tiba-tiba menaruh harapan pada Audrey Han, dan tiba-tiba berjalan menuju Audrey Han. Aku mendengar bahwa Vina ingin menuangkan asam sulfat padamu. Golden yang memblokirnya sehingga dia terluka parah. Orang yang awalnya ingin dia sakiti adalah kamu, jadi seharusnya aku meminta maaf padamu kan? Aku menggantikan putriku untuk meminta maaf padamu, tetapi dia benar-benar naif. Bisakah kamu memaafkannya kali ini? Bibir Audrey Han bergerak, menatap ibu yang berusaha keras untuk putrinya. Dia juga seorang ibu, jadi dia secara alami dapat memahami pikiran di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Audrey Han tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Golden Ye. Mungkin setelah menyelidiki pikiran Audrey, Golden Ye akhirnya berkata, kamu punya pikiran lain. Bersambung.